Luar biasa sekali ya Kak Anti dan langsung jemput ini sampai ke Columbia University. Alhamdulillah. Oke, setelah Kak Anti kita mikir ke Kak Friends nih Kak. Nah mungkin tadi kalau Kak Anti itu eh, juga konsultasi dengan atasan lalu juga menyadari kalau pendekatan geostatistik itu penting ya. Nah mungkin Kak Friends ini juga memiliki cerita nih. Kira-kira bagaimana eh, motivasi Kak Friends yang akhirnya Kak Friends itu memutuskan untuk kuliah kembali nih Kak, di luar negeri dan juga mengapa pada saat itu Kak Friends istilahnya yakin nih waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk studi abroad. Oke, ya terima kasih Kak Sulfikar buat pertanyaannya. Dan kalau bentar ini udah, bentar, oke sudah. Ya, kalau dari aku sendiri, aku tuh selalu beranggapan bahwa kalau kita berbicara tentang motivasi, kita berbicara tentang sesuatu yang mendorong kita untuk kita bisa melakukan sesuatu, yaitu ya berupa motivasi gitu ya. Menurutku ini bagian yang sebenarnya kita perlu untuk kayak refleksi atau kita kita juga nggak sekedar refleksi tapi lebih kepada bisa juga kita set up, tapi itu nggak sesuatu yang tidak juga jadi dalam semalam, 2 malam atau seminggu gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa kalau misalkan bicara motivasi, aku berpikir bahwa eh, motivasi yang udah dibangun dari lama dan motivasi yang kuat itu akan mempengaruhi nanti kita prosesnya gimana gitu. Jadi kalau teman-teman kita mau prosesnya mau yang baik, berarti motivasinya juga memang harus strong gitu ya. Dan aku sendiri untuk kalau soal motivasi tentang study abroad itu aku itu sudah dari kecil ya, udah dari SMP itu udah pengen banget belajar ke luar negeri, pengen banget belajar dari orang. Aku juga pengen banget kayak eh, belajar di dunia luar tuh gimana sih rasanya gitu ya. Terus kalian kita bisa jalan-jalan juga gitu ya, plus-plusnya ya. Dan tapi aku renungkan kembali, menurutku ya motivasi yang seperti ini tuh kayak ini motivasi yang general dan kayaknya semua orang, bukan semua orang, banyak orang punya motivasi yang general seperti ini gitu. Apalagi kalau orang-orang yang cinta banget sama pendidikan, orang-orang yang pengen banget belajar banget gitu ya, banget banget banget. Siapa sih yang nggak mau belajar sampai ke luar negeri gitu ya? Dan ini menurutku motivasi yang general orang-orang yang pengen belajar secara general seperti ini gitu. Tapi aku pengennya motivasi yang nggak sekedar kayak itu tuh semua orang punya gitu. Tapi ada motivasi tertentu yang memang mendorong aku dan walaupun aku mau apa ya di istilahnya kayak kita mau dipengaruhi gitu ya, mau dipengaruhi oleh teman-teman juga itu kayaknya nggak akan keguncang karena itu udah strong kita build gitu dari lama gitu ya. Nah, aku sendiri aku cukup agak lama bekerja di sektor pendidikan. Aku mengajar SMP, mengajar SMA juga. Paling terakhir itu mengajar anak SMA di salah satu sekolah di Jakarta gitu ya. Dan saat ini aku mikirnya bentar ini ada helikopter lewat ya. Wait for a second. Aku di luar soalnya. Bentar, bentar. Give me 1 second. Oke, jadi saat itu aku mikir, kayaknya aku nggak bisa gini-gini terus nih. Pulang ngajar, terus besok kembali ngajar gitu-gitu. Itu tuh sesuatu hal yang menurutku, ya memang kita memberi dampak, tapi dampaknya itu masih dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu ruang kelas saja gitu ya. Sementara kalau kita berbicara problem pendidikan, masalah pendidikan itu di Indonesia ini cukup masif ya, nggak hanya sebatas ruang kelas. Kita bisa kalau lihat problem pendidikan ini udah bisa konteks sekolah, apalagi konteks kantor dinas, dinas pendidikan gitu ya, atau problem yang kita bisa lihat dengan skala yang nasional gitu ya. Jadi aku kayak ingin bisa memberi dampak dalam pengembangan pendidikan itu atau evaluasi pendidikan itu dalam skala yang lebih besar, yaitu skala nasional gitu. Jadi kayak pengen banget bekerja di dalam sistem itu sendiri gitu, bagian manajemen, bagian pengembangan atau bagian leadership yang tentunya masih dalam sektor pendidikan. Dan dengan begitu aku bisa punya kapasitas atau space untuk bisa bekerja sama dengan tim dalam pengembangan pendidikan di Indonesia atau maupun terkhususnya kalau mau lebih terfokus itu di daerah gitu ya, itu fokus pertama aku gitu ya. Dan aku berdasarkan pengalaman aku juga
pernah kayak mengajar di sekolah rural, urban gitu ya, sekolah nasional plus, sekolah internasional gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman itu tuh yang kayak benar-benar membantu aku untuk bisa kayak, oh ternyata kita bisa melihat tantangan pendidikan itu dari berbagai sudut pandang itu ternyata nggak sepenuhnya sama ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Aku menganggap bahwa ini sebuah itu masalah yang sepele gitu. Atau kalau aku melihat bahwa ini di sekolah rural itu ini sebuah masalah yang memang harus kita perhatikan pertama gitu. Tapi di sekolah yang di urban itu nggak menjadi prioritas untuk kita perhatikan gitu. Jadi kayak kita bisa melihat tantangan pendidikan, masalah pendidikan itu dari berbagai sudut pandang dan menurutku setelah di sektor pendidikan kurang lebih beberapa tahun. Nah, aku berpikir bahwa nah ini nih bekal bagus nih buat aku bawa dalam diskusi pendidikan gitu ya. Jadi kayak melanjutkan kuliah education policy di luar negeri, terkhususnya di Vanderbilt yang dia education policy saat aku daftar itu nomor 2 gitu, yang terbaik di US. Tapi saat ini sekarang sudah nomor 1 di US dan kayak wow gitu. Jadi kayak aku pengen eh bukan sekedar kayak oke rankingnya nomor 1 nomor 2 enggak, tapi apa yang aku dapatkan di sini itu bisa berguna gitu untuk aku bawa eh, dalam evaluasi pendidikan nantinya di kalau perlu nggak usah berbicara yang terlalu luas skala nasional. Aku mau ke daerah dulu deh, fokus satu daerah kita yuk kita bekerja sama membangun sesuatu gitu tentang pengembangan pendidikan. Itu motivasi aku dan waktu itu udah cukup gitu. Jadi oke sekarang nih harus study abroad gitu. Sekarang nih harus belajar gitu. Sekarang nih harus S2 gitu. Oke, wow, luar biasa sekali ya teman-teman untuk motivasinya Kak Friends ini. Jadi nggak hanya untuk membangun eh, sektor pendidikan dari ruang kelas, tetapi lebih besar lagi nih, gitu, menjangkau banyak mimpi-mimpi anak-anak yang memang underprivileged untuk sektor pendidikan gitu. Nah, mungkin tadi juga dari Kak Anti, Kak Friends juga sudah menjelaskan berbagai motivasi luar biasa dan biasanya kalau kita sudah menentukan motivasi nih Kak, nah kita kan udah ngeset mau daftar beasiswa dan juga persiapan untuk S2 nih. Nah, kira-kira nih, mungkin Yes. dari Pak Friends dulu ya, dari berbagai tahapan, lalu juga kebutuhan dokumen dan administrasi, kira-kira proses mana yang paling membingungkan kita, ataupun paling berat proses lain gitu. Oke, ya kalau berbicara tentang bagian yang mungkin kita perlu memberikan effort yang lebih di situ, itu tentunya salah satunya adalah pasti esai dan mungkin lebih spesifiknya adalah menstrukturisasi esai itu sendiri gitu. Jadi kayak apa sih kayak pertanyaan timbul tuh kayak bagaimana struktur yang paling baik dan terbaik yang harus kita buat gitu. Apa yang mau aku tonjolkan di sana? Siapa yang mau aku bahas sebenarnya? Dan kalau misalkan semua itu terfokusnya tentang saya, apakah esai ini tuh hanya kayak sekedar aku mau tempat untuk aku showing off semua pencapaian aku dan aku kayak terkesannya lupa berpijak gitu ya. Kayak semuanya semua tentang aku betul. Esai itu semua tentang kita, tapi cara membahasakannya itu gimana? Nah, itu yang memang kita perlu untuk melihat kembali bagaimana struktur yang paling baik dan sehingga terdengar bahwa oh ini kita ini benar-benar punya niat gitu. Dari ketika orang baca esai kita orang-orang tuh langsung tahu bahwa oh orang ini punya niat untuk memajukan sesuatu, untuk berkontribusi dalam sesuatu gitu. Ya biasanya mungkin dari kalimat pembukanya atau hooknya gitu ya itu perlu banget kita perhatikan gitu ya. Jadi eh atau mungkin kita hanya bukan hanya yang paling kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita mau mensajikan pengalaman, skill, pembelajaran masa lalu yang kita punya, terus kita gabungkan dan kita mau asah lebih lagi dalam bentuk studi lanjut gitu dan berkontribusi. Nah, aku waktu itu aku kebetulan belum join Menti Indonesia Mengglobal ya. Jadi kayak sistemnya aku adalah reach out teman-teman dari yang sudah dapatkan beasiswa LPDP gitu ya, atau mungkin beasiswa lain gitu ya. Jadi kayak mencari tahu gimana sih eh, struktur esai yang bagus itu seperti apa. Kalau kita mau menemukan yang bagus dan paling bagus, kayaknya menurutku nggak ada deh ya. Tapi yang unik yang dicari LPDP, yang unik yang
atau dicari penerima beasiswa atau sorry dicari pemberi beasiswa itu struktur model esai yang unik. Orang bisa lihat itu kayak esai itu bernilai gitu. Eh, Jelas apa yang dibahasakan gitu ya. Jadi aku cari kenalan reach outnya random banget gitu ya. Tapi teman-teman beruntung teman-teman ada Indonesia Mengglobal yang ada program mentorshipnya juga ya. Jadi kayak kalau dulu aku tahu bahwa ada program mentorship di Indonesia Global, aku udah registrasi ya. Tapi aku waktu itu belum dapat informasi. Mungkin masih ini ya. Jadi aku reach outnya random aja orang-orang yang sudah berkesempatan study abroad. Tapi kalau sekarang teman-teman sangat terbuka untuk juga teman-teman bisa join mentorship program dan menurutku ini program yang bagus banget. Bisa apa ya one on one sama mentor gitu ya dan akan sangat membantu untuk proses esai juga gitu. Karena esainya banyak ya biasanya esai beasiswa, esai kampus dan ada kampus yang minta esainya tuh bukan cuma satu, ada yang dua tiga gitu ya dan itu cukup terbantu sih kalau punya ada hubungan antara mentor dan mentee gitu. Oke, nah jadi kalau dulu friends belum tahu program itu kan jangan lupa daftar ya teman-teman. Barangkali nanti didampingi oleh Kak Friends nih untuk mentornya gitu. Nah, jadi paling susah dalam aspek esai ini. Nah, mungkin dari Kak Anti apakah setuju nih Kak ataukah ada aspek lain yang ternyata lebih susah daripada esai? Pertama aku setuju banget terkait esai karena dari pengalaman aku program master itu biasanya nggak ada interview, jadi aplikasinya cuma dokumen aja gitu dan esai inilah yang jadi pintu atau jendela bagi penilai baik itu dari pihak pemberi beasiswa ataupun dari sekolahnya untuk bisa kenalan istilahnya kenalan sama calon studentnya gitu. Jadi pembuatan esai ini memang cukup butuh banyak waktu dan refleksi karena nggak bisa sekali draft langsung. Jadi pasti nanti akan ada terus direvisi-revisi sampai akhirnya kita sudah cukup yakin esainya bisa disubmit untuk aplikasi gitu. Nah, mungkin yang aku ingin tambahkan itu terkait pemilihan atau strategi untuk pemilihan beasiswa dan programnya kali ya. Karena eh, jujur beasiswa itu kan yang nanti akan memberi kita bantuan finansial lah ya, baik ada yang dari kampusnya, ada yang dari LPDP dari pemerintah, itu ada yang dari pemerintah tempat institusinya berada juga. Nah, mereka itu punya misi dan visi masing-masing dan itulah yang harus kita pelajari gitu, gimana caranya memang beasiswanya sesuai dengan target yang kita ingin capai gitu. Itu jadi cukup menantang juga dan kalau misalnya kita udah yakin nih, oke saya mau milih beasiswa ini. Nah, nanti kita juga harus bisa em, memprioritaskan program mana yang memang sesuai dengan yang beasiswanya bisa dukung gitu. Jadi pemilihan strategi itu juga cukup menantang dan aku jujur terbantu banget dengan mentor waktu program di Indonesia Mengglobal. Oke, nah ini ada tambahan ya teman-teman dari Kak Anti. Jadi nggak hanya esai, walaupun esai itu yang paling menakutkan ya kata teman-teman ya. Tapi beasiswa dan juga prodi itu juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan secara matang gitu. Nah, tadi habis Kak Friends, kita lanjut ke Kak Andi lagi ini. Nah, kebetulan Kak Andi kan 2 tahun lalu sebagai mentee ya Kak ya, dan mungkin dibimbing oleh salah satu mentor dari IM yang juga luar biasa gitu. Nah, kira-kira dulu saat Kak Anti itu mendaftar sebagai mentee nih, Kak, apakah Kak Anti ada ekspektasi khusus nggak Kak, untuk selama mendaftar program kemarin? Mungkin ekspektasi untuk bisa didampingi secara 24/7 ataupun ekspektasi lain nih selama mendaftar itu. Em, Sebenarnya tujuan awal aku pengen daftar IM itu tadi kan aku sempat mention karena aku apply-nya ke region yang berbeda ya ke US yang aku benar-benar gak ada pengalaman sama sekali sebelumnya. Jadi aku berharap bisa dapet insight gitu dari mentor yang memang sudah berpengalaman apply dan akhirnya lanjut studi di US. Terus waktu itu aku dapat mentor dari sesama student waktu itu beliau ngambil public health di University of Michigan dan setelah ikut program, aku dapat motivasi baru sebenarnya yang aku rasakan adalah
dengan adanya mentor ini ada semacam akuntabilitas lah ya. Jadi aku jadi termotivasi untuk stay on track karena selama proses mentoring itu ada target berkala dan dapat feedback dari mentor gitu. Kalau untuk harus berapa kalinya pertemuan yang gitu-gitu itu bisa dibicarakan bareng sama mentornya. Yang penting em, sama-sama ngeset ekspektasi dari awal gitu. Oke, nah dan juga luar biasa nih pas ya Kak ya untuk background dan juga tujuan studinya sama-sama di US sih. Jadi alhamdulillah pas banget nih untuk Kak Anti. Nah sekarang dari perspektif Mas Mentor ini, jadi dari Kak Friends. Nah kira-kira karena Kak Friends mungkin kalau mendaftar sebagai mentor kan ekspektasinya bisa membimbing anak-anak yang memang mau menggapai mimpinya ya Kak ya. Tahukah barangkali Kak Friends ada motivasi lain untuk mendaftar sebagai mentor dulu di IM? Oke, ya, mungkin motivasiku adalah ya tiap pasti terutamanya adalah kita bisa membagikan sesuatu yang kita punya untuk bisa orang lain juga dapatkan gitu ya, dapat insight sama-sama gitu ya. Dan mungkin kalau berbicara tentang spesifik ekspektasi atau goal gitu ya waktu menjadi mentor gitu ya, harapan gue sebenarnya bukan sangat simpel ya. Aku bisa memberikan sesuatu yang eh, memberikan pengalaman atau insight yang bukan secara general mentiku itu bisa dapatkan di Google atau sumber lain gitu. Jadi kayak as long as dia masih bisa Google, maksudnya itu informasi yang general harusnya. Jadi pas juga saat itu aku dapat menti yang dia punya ekspektasi, yaitu ya waktu kita set sama-sama di ekspektasinya adalah aku mentorku ya dia sebagai menti, aku sebagai mentornya. Dia bilang harapannya Kak Franz bisa menjadi eh, bisa membimbing aku saat aku udah stuck gitu, udah stuck. Nah, pemikiranku saat itu adalah ketika dia bilang bisa membimbing dia kayak saat sudah stuck, artinya dia sudah punya bahan, dia sudah ada start gitu, ada sesuatu yang dia sudah mulai, ada sesuatu yang dia sudah terus update, terus cari, terus gitu ya. Jadi kayak eh, ya boleh juga kita mengharapkan banyak hal dari mentor, boleh juga. Tapi kita dari sisi menti dia juga lebih apa ya, proaktif gitu ya. Jadi dia mencari tahu sesuatu dan dia datang, dan ini apa yang saya punya gitu, dan bagaimana menurut Kak Franz ini, kira-kira ada yang perlu ditambahkan nggak gitu ya. Jadi itu menurutku suatu kualitas mentoring yang sangat baik ya. Jadi bukan hanya dari eh, apa ya, dari mentor sumbernya, tapi menti juga terus proaktif, dan juga memang ini sama-sama em, apa ya, growth-nya sama-sama banget ya, jadi baik dari mentor dan menti juga gitu ya. Jadi itu yang aku ekspektasikan. Aku pernah nulis kayaknya kalau nggak salah, bahwa aku pengen ngasih sesuatu yang kita nggak dapatkan di Google gitu, atau kita nggak dapatkan di sumber-sumber lain gitu. Jadi kayak oh ini nih yang aku tahu, ini nih yang aku tahu, ini nih tips and triknya khusus nih yang aku berdasarkan pengalaman aku gitu. Itu sih. Aku izin nambahin boleh? Aku Oke, setuju banget nanti sama tadi Kak silahkan. Franz. Dari sisi menti pun aku ngerasa ketika aku tahu target aku apa, aku ceritakan ke mentor, mentor itu bisa menyediakan resource-nya gitu. Jadi pengarahannya tuh lebih sesuai sama target kita dibanding kalau kita datang masih blank, Kak, aku masih belum yakin nih aku programnya apa. Tapi ketika kita udah yakin, oh Kak, program aku ini, rencananya aku kayak gini plannya, menurut Kakak gimana? Nah, mentor tuh bisa ngarahin, oh kalau dari pengalaman aku, bisa coba cari informasi di sini, sini, sini gitu. Jadi kita bisa saling kasih feedback gitu antara mentor dan menti. Oke, nah jadi saling melengkapi ya Kak ya. Kalau mentor itu nggak hanya ngasih research gitu, tapi teman mentor juga harus ada bekal nih sebelum mentoring sama mentornya gitu. Nah, sebelumnya teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar gitu. Nanti kita akan sampaikan di setelah sesi talk show. Oke, tadi mungkin Pak Friends untuk cerita pengalaman nih. Nah, kayak ini nggak afdal kalau kita nggak mengulik lebih dalam pengalaman dari sisi mentor dan juga sisi menti ya teman-teman.
Nah, karena tadi sudah Kak Anti duluan, sekarang Friends duluan nih. Barangkali ada pengalaman khusus nih Kak, selama bimbingan, selama menti, ataupun selama menemani perjalanan teman-teman menti itu hingga mencapai mimpinya untuk studi di luar negeri. Oke, ya terima kasih Kak Zulfikar buat pertanyaannya. Nah, pengalaman khusus mungkin lebih kepada aku dapat menti yang dia mau daftar ke salah satu universitas di top dunia gitu ya. Jadi ini juga sebuah apa ya? Di saat yang sama itu sebuah excitement, di saat yang sama juga sebuah challenge buat aku gitu ya. Jadi kayak oke dia mau daftar di kampus nomor nomor berapa ya? Nomor 2 atau 3 dunia gitu ya. Iya, dia mau daftar ke Stanford gitu ya. Jadi aku excited karena eh, dengan begitu aku juga dengan berbekal aku yang sudah dengan yang sudah pernah ada, aku akan semangat juga mencari tahu lebih tentang Stanford ini gitu. Jadi secara otomatis aku pengen cari tahu lagi kedalaman mereka tuh ekspektasinya apa sih sehingga aku bisa jelasin nih, ini nih sebenarnya ekspektasi mereka nih. Mungkin mentiku belum terlalu paham apa yang dimaksudkan oleh apa mereka di dalam esai gitu ya. Jadi aku ngejelasin gitu. Jadi aku juga oh siapa tahu dengan ini ya kalau misalkan suatu saat aku mau daftar ke sana juga aku bisa aku udah tahu ada trik-triknya gitu gitu ya. Jadi kayak oh ternyata sambil nge-mentoring orang gitu ya. Aku juga ternyata dapet oke, siapa tahu ya kita nggak tahu live bawa kita kemana gitu ya. Jadi kayak ya ada juga rencana S3 gitu ya. Siapa tahu bisa ke sana gitu ya. Atau mungkin ya ke tempat lain juga nggak apa-apa sih gitu ya. Dan pengalaman unik yang berikutnya mungkin lebih kepada kita tuh ya, jadi saat mentoring itu aku posisinya lagi di sini, mentiku posisinya lagi di Singapura gitu. Jadi kita tuh udah ngaturnya itu bukan waktu Indo Amerika lagi, waktu Indo Singapura dan aku yang selama ini kalau kita nyesuaiin waktu Indo Amerika, tapi ini udah Indo Singapura walaupun mungkin sama aja ya kayaknya. Tapi kayak kadang masih kayak oke kita nyesuaiin waktu, kadang ada miss waktu gitu-gitu ya. Tapi beruntungnya juga memang mentoring ini juga kita fleksibel gitu ya. Kayak oke kita yang atur jadwal antara mentor dan menti gitu ya. Kesepakatan aja. Misalkan seminggu satu kali atau seminggu dua kali atau ya paling minimal seminggu tuh sekali lah di jam berapa waktu Indo waktu Amerika. Dan itu menurutku sebuah pengalaman yang melatih kita juga untuk oke kalau waktunya sudah di set sekian kita harus benar-benar kayak oke yuk di sini mau kita itu pagi banget kita itu malam banget ya udah memang eh, kita terima gitu ya itu menjadi tanggung jawab kita gitu toh satu saat juga mungkin satu saat kita nggak tahu ada hal-hal yang mungkin eh, kita harus hadapin dan itu urgent dan itu nggak kenal waktu gitu ya nggak kenal oke harus harus jam kerja gitu ya tapi kita harus atasi itu as soon as possible gitu jadi sangat melatih juga itu dari aku kalau pengalaman uniknya. Ini luar biasa sekali ya, Kak. Di satu sisi excited, di satu sisi juga tertantang nih. Kira-kira bisa nggak ya? Tapi pasti bisa Kak Friends gitu. Oke, selanjutnya dari sisi menti, nah, nanti barangkali ada pengalaman menarik nih Kak selama mentoring kemarin. Kalau dari aku, jadi waktu itu posisinya adalah aku full time kerja. Terus Kak Lala, mentor aku itu juga full time student kan. Jadi waktu itu kita sama-sama coba satu ekspektasi di awal mau media komunikasinya apa. Terus kayak sama kayak Kak Frans tadi kayak frekuensi dan durasi pertemuannya mau kayak gimana. Itu bisa di set antara mentor dan mentee gitu. Jadi sama-sama sesuai dengan agenda gitu. Terus yang aku dapetin sih selama mentoring selain tadi ada support secara mental dari mentor, tapi juga mentor bisa ngebantu tadi nemuin resource apa aja yang kira-kira available dan juga eh, yang utamanya itu nyusun strategi program dan beasiswa apa yang aku bisa daftar. Jadi waktu itu kasusnya adalah kan aku tadi masih belum terlalu yakin sama pilihan kalau mau ke US. Terus akhirnya diarahkan, oke,
coba dulu beasiswanya antara LPDP, Fulbright, atau beasiswa kampus kayak misalnya Stanford ada program Net Hennessy gitu. Jadi akhirnya setelah aku meyakinkan diri, oke aku mau apply ke beasiswa tiga itu, beliau juga ngasih pertanyaan balik. Oke, sekarang beasiswanya udah, programnya mau apa aja? Karena contohnya untuk LPDP kan ada program tiga ya, program. Nah, waktu itu aku baru yakin dua program utama yang di US. Nah, terus untuk program ketiganya, beliau yang nge-encourage aku, coba deh cari lagi program, gak harus di region yang sama, tapi justru coba cari region yang lain yang admission rate-nya lebih tinggi, tapi masih sesuai dengan target minat ataupun karir kamu gitu. Dan itu aku jujur jadi ngerasa oh iya ya kan sebenarnya masih banyak program lain yang bisa aku coba explore gitu. Jadi akhirnya setelah aku coba explore, diskusi, nemulah waktu itu program yang sesuai itu di Australia dan ternyata oh di Australia itu bisa ada bimbingan dari IDP yang sebelum program mentoring aku nggak tahu sama sekali gitu. Jadi aku ngerasa selain kebantu juga dari strategi, terus juga ada support secara mental, tapi juga ngajarin aku buat coba realistis gitu, bikin semua plan yang mungkin em, ada. Jadi apapun nanti hasilnya kita punya plan alternatif lain gitu. Oke, luar biasa sekali ya Kak Antuina. Oh, boleh dicatat ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau daftar sebagai menti, nah dua kakak-kakak kita ini siap membekali teman-teman gak hanya untuk mereview esai, tetapi juga ngarahin nih, cocoknya kalian tuh di mana gitu ya. Nah, berkaitan sama pendaftaran menti ini, nah mungkin lanjut ke Kak Anti lagi ya Kak ya. Nah, karena Kak Anti mungkin juga sudah melalui berbagai proses untuk mendaftar sebagai menti, lalu juga alhamdulillah menggapai mimpinya untuk studi lanjut gitu. Kira-kira apakah ada tips untuk para menti saat ini yang mana mereka ingin mendapatkan hasil maksimal gitu. Soalnya mungkin beberapa teman-teman asal daftar gitu Kak, dan akhirnya pada saat bimbingan mereka kelewat gitu. Nah, kira-kira dari Kak Anti apakah ada tips terkait hal itu atau bagaimana? Kalau dari aku, dari perspektif menti, jadi pertama waktu seleksi sebagai menti IM itu sebenarnya kan udah ada ya ditanya motivasinya apa, terus harapannya nanti saat mengikuti program seperti apa. Nah itu dimanfaatkan aja sebagai bentuk refleksi lah. Jadi nanti kita pas udah lolos masuk ke program mentoringnya kita udah tahu oh oke target aku ini yang mau aku coba komunikasikan ke mentor gitu. Terus pas udah ikut programnya aku menyarankan untuk tadi sebenarnya udah sempat dimention sama Kak Frans untuk proaktif. Jadi jujur aku orangnya dulu nggak enakan jadi kalau mau nanya atau gimana tuh suka gak enak gitu ke mentornya karena aku ngerasa oh, mentornya juga kan sibuk. Tapi sebenarnya setelah aku jalanin, aku coba beranikan diri untuk lebih berani proaktif dan reach out, nggak cuma di lingkup IM tapi coba aku coba eksplor juga ke em, kakak tingkat lain yang memang udah pernah pengalaman dapat beasiswa atau dapat sekolah di luar itu rata-rata alhamdulillah pada welcome gitu. Jadi sebenarnya rasa gak enak itu nggak ada gitu. Para penerima beasiswa dan para penerima eh, sekolah di luar negeri ini juga sangat mau loh untuk sharing pengalaman mereka dan ngebimbing untuk biar bisa sama-sama maju gitu. Oke, siap-siap. Luar biasa sekali ya. Nanti. Nah, oke, mungkin dari Kak Friends nih. Nah, kira-kira biasanya ini kalau teman-teman menti kan kadang ya ada kesibukan masing-masing ya Kak ya. Dan dari mentor kita harus menyesuaikan jadwal mereka juga gitu. Nah, mungkin beberapa kasus juga mereka overwhelming gitu atas tuntutan untuk menyelesaikan esai, lalu juga kegiatan di lainnya gitu. Nah, sebagai point of view dari seorang mentor nih, Kak Friends, ya kira-kira dalam mengatasi hal tersebut dan juga sekaligus apa yang harus teman-teman menti lakukan untuk menyeimbangkan antara bimbingan lalu juga kegiatan aktif lainnya itu seperti apa Kak dari perspektif Kakak? Sorry, yang bagian terakhir diulang dulu, boleh diulang yang bagian terakhir, part yang terakhir tadi. Oke, yang terakhir lebih ke bagaimana teman-teman bisa menyeimbangkan antara kegiatan bimbingan TIM dengan kegiatan sehari-hari mereka. Oke, ya, yang pertama untuk kegiatan IEP Indonesia Mengglobal atau Mentorship Indonesia Mengglobal ini, uh,
bersyukurnya adalah sangat fleksibel, dikembalikan. Jadi IM itu ngasih ke Ya, mentor dan menti itu fleksibilitas untuk mengatur jadwal antara mentor dan menti gitu ya. Jadi itu salah satu yang memang kalau sudah di set sama-sama, harapannya itu sudah dari dua sisi. Oke, ini jadwalnya kosong gitu, untuk khusus saya siapkan untuk Indonesia Mengglobal Mentorship Program gitu. Jadi udah di set sama-sama, berarti memang eh, lebih butuh untuk komitmen di situ gitu ya. Baik dari segi menti maupun mentor gitu. Jadi kayak aku udah setnya di hari Sabtu, berarti aku berkomitmen untuk di hari Sabtu gitu. Terus juga ya berarti harus clear ya goalnya seperti apa, kita plan timeline seperti apa supaya nanti ketika mentor ngechat nih, kadang kan mentor juga penuh inisiatif ya. Jadi bukan cuman menti aja yang inisiatif, tapi mentor juga inisiatif gitu. Jadi kayak tanya gimana gitu. Nah, ternyata eh, padahal itu kan jadwal jadwal mentoring nih harusnya ya, atau jadwal check-in gitu ya. Tapi dianya lagi sibuk. Oke, berarti kelewat gitu. Nanti pas saat dianya sudah aktif, mentornya yang eh, sibuk lagi gitu. Jadi kayak usahakan kalau misalkan kita udah set set goals yang clear. Oh, kita hari ini dan kita mau bahas ini, kita per minggunya itu kita buat topik-topik pembahasan gitu ya. Itu kita harus komitmen di situ supaya supaya apa ya, supaya lancar lah mentoring ini, dan kita juga bisa dapat insight bareng-bareng gitu ya. Jadi saat awal itu planning planning semuanya sama mentor supaya benar-benar clear dari segi dari sisi mentor dan dari sisi kita sendiri juga enak gitu ya. Dan dan nggak ada yang nanti mentorku ini sibuk banget dia ya, padahal atau mungkin dari mentor, mentiku sibuk berhalangan terus ya. Kalau kita kembali ke goal yang awal aja, ditentukan di awal, itu menurutku itu salah satu yang paling terbaik gitu. Jadi nggak kembali ke oh satu yang ini sibuk satu enggak, satu sibuk satu enggak gitu gitu enggak. Terus kemudian ya tetap juga punya kebiasaan untuk kalau misalkan kita overwhelmed dengan berbagai hal tentang persiapan ini semua, jangan ragu untuk teks mentornya gitu. Tanya aja, tanya, karena di mereka di IM ya bersedia untuk ditanya begitu ya. Jadi tanya aja. Tapi sekali lagi kembali ke tadi, kita juga sebelum kita nanya, kita memikirkan bahwa pertanyaan itu tuh benar-benar sesuatu yang kayaknya aku butuh ini deh, butuh butuh resource, butuh saran, butuh jawaban dari ini gitu. Bukan kayak, Kak, aku harus apa? Atau Kak, eh, boleh nggak kira-kira kasih ide, kira-kira motivasiku apa untuk study abroad? Nah itu kan pertanyaannya agak ini ya, agak aneh juga ya. Kita minta saran motivasi dari mentor gitu. Jadi kayak seharusnya itu yang harus dibuild dari diri sendiri gitu. Terus kalau kita sudah build terus ada kebingungan, nah itu yang ditanyakan. Berarti kita ada sesuatu yang kita sudah siap kita bawa, kita kasih ke mentor, diskusi gitu ya. Nah itu perlu kita stay organized di bagian itu. Terus terbuka aja gitu ya, be open, terbuka sama mentor. Kak, aku kayaknya nggak bisa deh daftar study abroad tahun ini, mungkin tahun depan, tapi aku tetap mau mentoring. Nggak apa-apa, terbuka aja, tetap mentoringnya. Jadi pokoknya intinya semuanya komunikasi sama mentor terbuka gitu. Itu sih. oke, sangat kompleks ya, nggak cuma untuk penyusunan target pribadi, tapi juga lebih komunikatif ya Kak ya dengan mentornya gitu. Nah, mungkin karena kita ada keterbatasan waktu ya Kak ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita move di Q&A session. Nah, kira-kira nih, karena saat ini juga program IM Mentorship sedang dibuka Kak, dan selain berkas pendaftaran, menurut Kak Friends dan juga Kak Anti, kira-kira satu prinsip apa yang memang harus dipegang oleh teman-teman calon menti untuk selama yang akan mendaftar di program IM ini? Mungkin dari kira Kak Friends terlebih dahulu, Kak. Oke, ya kira-kira satu prinsip apa yang atau mentalitas seperti apa yang perlu dimiliki oleh seorang menti gitu ya ketika mendaftar di mentorship Indonesia Mengglobal gitu. Mentalitas yang proaktif, mentalitas yang ingin mau belajar gitu ya.
saya tahu bahwa mungkin orang-orang yang ketika dia mendaftar program mentorship Indonesia Mengglobal, dia itu akan diwawancara, gitu ya, akan diwawancarai satu atau dua kali gitu, atau mungkin ikut beberapa seleksi gitu ya. Dan itu juga membuat dia apa ya? Jadi jadi nambah pengetahuannya. Dia mempersiapkan diri untuk daftar mentorship ini. Jadi akhirnya saat tiba di mentoring sebenar-benarnya, mungkin dia sudah merasa bahwa sudah tidak lagi membutuhkan mentornya. Nah, ini yang hal-hal yang perlu kita hindari bersama gitu ya. Jadi kayak mentalitas itu perlu kita jaga, proaktif, eh, ingin mencari tahu lebih banyak gitu. Jadi kayak bukan berarti ketika aku sudah tahu ini nih, aku sudah tahu ternyata saya itu kayaknya strukturnya aku sudah paham gitu. Tapi apa kalau sudah paham, apa lagi ini yang perlu kita gali lagi, atau apa apa nih yang perlu kita lihat kembali lagi yang nggak ada di dalam strukturisasi itu, atau detail-detail dari part-part strukturisasi itu, struktur SI itu gitu. Dan ya proaktif berarti kita udah riset duluan, riset kecil-kecilan gitu. Tapi kita stuck, kita tanya. Atau mungkin kita kurang yakin dengan apa yang sudah kita riset, kita tanya gitu. Terus satu hal yang paling penting ya, yang harus kita punya, harus kita eh, taruh di dalam mindset, sebagai mindset kita adalah mentor itu bukan sebagai eh, pengambil keputusan kita gitu ya. Jadi ketika bukan berarti mentor saya ini jadi semua hal yang dia katakan itu saya harus ikuti dan itu menjadi decision saya. Enggak. Kita mentor hanya sebagai seorang pembimbing. Jadi teman-teman sebagai menti tetap setiap saran dipertimbangkan, tapi teman-teman yang pada akhirnya mengambil keputusan teman-teman. Kira-kira saya mau lanjut nggak di bagian ini, atau saya mau nambahkan dengan ini, atau saya mau kurangkan, itu teman-teman yang eh, mengambil keputusan itu gitu ya. Atau mungkin teman-teman berubah pikiran soal jurusan gitu ya, karena ada pertimbangan mentor. Bukan berarti mentor bilang, oh kamu rubah ini aja, kita langsung ikut. Enggak juga, tapi kita pertimbangannya mentor seperti ini, maka saya coba renungkan lagi, saya pikirkan lagi, dan saya ambil keputusan gitu. Jadi itulah bentuk atau suatu budaya mentoring yang menurutku bagus ya, dari sisi menti dan mentor juga sama-sama sama-sama growth gitu ya, sama-sama bertumbuh gitu. Jadi perlu punya mentalitas-mentalitas yang tadi sudah disebutkan. Oke, luar biasa. Mentalitas proaktif dan juga dipegang ya teman-teman, mentor di sini bukan pengambil keputusan, tetapi mentor ini akan membimbing teman-teman gitu. Nah, tadi sudah dari Kak Fren, sekarang Kak Anti nih. Barangkali ada pandangan lain, Kak. Silakan. Mungkin yang ingin aku tambahkan adalah it's okay to reach out to your mentor terus ataupun fellow mentee juga gitu. Karena dari pengalaman aku um, waktu itu aku banyak sharing juga sama temen kuliah aku yang sama-sama mau apply dan dari situ kita juga saling menyemangati terus dia juga yang encourage aku untuk coba reach out ke kakak tingkat lain yang memang sudah punya pengalaman. Alhamdulillah dengan adanya support system itu aku jadi makin semangat dan dapat banyak feedback selama proses seleksi. Oke, siap. Tadi jangan malu-malu ya, Kak, untuk nge-reach out mentornya gitu. Oke, nah mungkin sudah pas waktu kita untuk bincang-bincang nih. Selanjutnya kita masuk di Q&A session. Nah, sembari teman-teman di sini, teman-teman dari panitia menjawab juga, barangkali teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan dan dapat langsung raise hand gitu. Biar nggak kita bertiga aja nih, Kak. Gitu. Ini silakan teman-teman yang mau bertanya, dapat raise hand. Sembari menunggu, mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman ini. Oh, nah ini mungkin dari Kak Anissa Putri Nindya. Gitu. Izin saya bacakan ya, Kak. Aku pribadi penasaran baik dalam pemilihan menti di IM ini maupun dalam seleksi scholarship. Personally, aku nggak punya banyak achievement seperti juara lomba ataupun olimpiade, tapi mungkin banyak berpartisipasi dalam organisasi, meskipun tidak menduduki posisi besar gitu. Ataupun sekarang dalam
berkarir selama 2 tahun terakhir. Aku pribadi mempelajari banyak hal dari setiap pengalaman dan sedikit sedikit mendapat motivasi spesifik kenapa harus S2. Tapi apakah hanya bermodal pengalaman dan motivasi tanpa prestasi yang mumpuni memungkinkan untuk kita mendapatkan beasiswa? Mungkin dari Kak Nanti itu terlebih dahulu. Monggo Kak. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Nisa. Jadi, yang aku pahami setelah ikut seleksi dan ikut mentoring bahwa seleksi itu penilaiannya holistik. Jadi nggak cuma dari achievement akademik, tapi juga dari leadership di organisasi ataupun pekerjaan yang sedang dilakukan gitu. Dan yang paling penting adalah jangan nge-undervalue pencapaian kita sendiri gitu. Aku diajarin buat kita coba catat aja semua pencapaian yang kita pernah lakukan di pekerjaan dan bikin kuantifikasinya. Jadi misalnya kalau di kasus aku nih, aku di uji klinis terlibat di berapa uji klinis, berhasil mempercepat timeline berapa lama, terus em, bisa memimpin dalam berapa orang dalam tim kayak gitu. Nah, jadi yang penting itu sebenarnya bukan posisinya, tapi apa yang kita kerjakan itu penilai beasiswa maupun seleksi di kuliahnya gitu. Mungkin dari Kak Friends mau menambahkan. Ya, silakan. Prince. eh Ya, mungkin mungkin kurang lebih sama ya. Jadi kita tetap menganggap bahwa value yang kita punya itu ada sesuatu yang pasti pasti kita bisa temukan perbedaannya dengan orang lain gitu. Jadi jangan selalu kayak, oh dia tuh banyak banget ya kuantitas value-nya ya. Dia tuh banyak banget ya achievementnya ya. Saya achievementnya cuma satu, cuma dua. Apakah ini bisa menjadi selling point saya untuk daftar beasiswa atau study abroad atau apapun ya? Teman-teman, achievement sesedikit apapun tapi itu tetap sebuah achievement, sebuah prestasi, sebuah pencapaian gitu. Jadi itu value yang teman-teman punya dan teman-teman bisa gunakan value itu untuk, ya, bisa menjadi landasan teman-teman mau ambil jurusan tertentu atau tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Jadi sekecil apapun itu pasti ada keunikan tersendiri yang teman-teman sebenarnya bisa untuk kita, seperti yang tadi gue bilang, motivasi atau apapun bisa kita set up gitu ya. Tapi memang itu butuh waktu, nggak nggak cepat terjadi gitu. Makanya kita perlu, oke, kayaknya aku punya achievement eh, menjadi pembicara atau menjadi eh, apa ya, juara satu lomba math sekabupaten gitu ya, contoh itu. Cuman satu itu aku pernah, contoh ya, ini bukan aku yang ngalaminnya, cuman satu itu pencapaianku. Nah, kira-kira apa nih yang aku bisa gali lebih dalam dari pencapaian itu? Oh, ternyata kalau misalkan saya punya pengalaman itu, berarti saya bisa nih kayak ya ya udah masuk jurusan yang sesuai dengan yang kita kita menang itu tadi, kompetisi itu, ataupun mungkin bisa menjadi mentoring anak-anak eh, yang pengen ikut lomba itu, dan akhirnya kita bisa bawa itu sebagai sebuah CV kita nanti juga, bisa oke, kita mementorkan orang yang ingin berlomba gitu. Nah itu ya, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu, pelan-pelan tapi pasti jalannya gitu ya. Jadi achievement itu nggak kita lihat orang lain banyak kita langsung compare gitu, itu enggak, kita punya pelan-pelan, kita akan sampai ke situ juga. Tapi asalkan kita keep on track gitu ya, tetap dalam banyak hal, tetap mau bertumbuh aja. Oke. Jadi jangan underestimate teman-teman. Teman-teman punya value dan keunikan masing-masing dan ya boleh dicatat ya jadi saran dari Pak Antin untuk defense. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kembali nih Kak dari Mas Hafiz. Izin bertanya, saya melihat dari kedua narasumber yang tadi disebutkan Pak Friends dan Pak Anti adalah seorang profesional sebelum melanjutkan studi. Apakah pernah mementoring dengan menti yang sudah berkeluarga? Saya perlu dapat pandangan bagaimana cara untuk membagi fokus dan tetap termotivasi dengan kondisi bekerja melanjutkan kuliah. Nah, mungkin dari Kak Friends terlebih dahulu nih yang ingin membagikan pengalamannya. Silahkan. Kalau mungkin di Indonesia mengglobal, aku nggak dapat menti yang udah berkeluarga, tapi
ketika kayak mentoring random gitu ya, kayak latihan wawancara bareng gitu ya, atau latihan ngisi esai atau menulis esai, diskusi esai gitu ya. Di saat yang sama studi lanjut gitu. Dan eh apa ya, kalau bicara soal ini tuh aku melihat mereka-mereka itu orang-orang yang kita punya ini ya. Kalau aku berbicara motivasi, level motivasiku di sini, orang-orang yang sudah berkeluarga itu level motivasinya lebih di atas lagi gitu. Itu udah, itu lebih secara kuantitas itu lebih gitu. Karena buat apa aku udah berkeluarga gitu ya, ngapain lagi gitu. Aku punya tanggung jawab yang harus kuurus gitu ya. Tapi mereka punya motivasi yang lebih dari itu, yang nggak bisa digoncangkan atau digoyahkan oleh apapun gitu. Walaupun you udah bilang, udah ngapain mau studi lanjut, nggak berpengaruh. Nah, sebenarnya lebih kepada minta persetujuan dari suami ataupun istri gitu ya, itu perlu gitu ya, kalau mau melanjutkan studi. Dan itu mereka-mereka orang-orang yang mereka bilang ke aku bahwa mereka ngobrol ke pasangannya, ngobrol ke suami atau istrinya bahwa aku mau lanjut studi, apakah punya peluang nggak kalau kita bisa manage ini semua bareng-bareng gitu, berkeluarga tapi tetap kita juga bisa ngurusin anak. Ketika yang satu kuliah, yang satu bisa ngurusin anak gitu-gitu. Ketika yang satu udah selesai kerja, tapi masih bisa coba ngurusin anak, sementara ibunya lagi Zoom meeting online gitu. Jadi kayak memang itu butuh kesepakatan dan butuh diskusi bersama dengan pasangan gitu. Perlu itu sih. Semoga menjawab ya. Aku belum berkeluarga, jadi mungkin jawabannya terlalu mendarat gitu ya. Mungkin boleh sih, boleh ingin ditambahkan. Jujur aku juga sama, akunya belum berkeluarga dan aku belum ada pengalaman mentoring temen yang sudah berkeluarga. Tapi dari hasil observasi aku ngelihat teman-teman di sini yang sama-sama lagi kuliah, terus bawa keluarganya berhasil melalui proses seleksi dan kuliah di sini dengan keluarga, menurut aku setuju tadi, level effortnya memang lebih dan juga aku salut mereka itu kompak. Jadi kayak selalu saling support dan komunikasi terbuka dengan pasangannya. Jadi sama-sama tahu, oh oke, timeline dan target yang harus dicapai selama masa seleksi itu seperti ini. Jadi mereka bisa sama-sama ngeset ekspektasi masing-masing gitu. Semangat. Aku mau tambahin dikit dong. Jadi aku punya teman gitu ya, waktu spring kemarin, dia tuh karena sebelum datang ke US dia sudah mengandung kan gitu ya. Jadi pas di sini akhirnya dia melahirkan. Nah, melahirkan beberapa minggu kemudian dia udah datang kuliah dan dia bawa anaknya, dibawa pakai stroller gitu. Aku tuh setiap kali lihat dia tuh aku jadi kayak, Frans, Frans, lu lihat itu, lu nggak boleh patah semangat. Dia dorong stroller terus pulang juga dorong strollernya gitu. Sering banget aku lihat tuh kayak, oke, oke, orang-orang ini tuh memang level motivasinya itu udah nggak bisa digoncangkan lagi. Mau kadang apa ya, nggak bisa tinggalin anaknya juga, atau mungkin anaknya dibawa saat ke kelas juga, sambil diskusi kelas anaknya dibawa benar-benar yang masih masih digendong gitu, ditaruh di stroller gitu. Dan ya itu bisa jadi, teman-teman juga bisa jadi acuan kita juga. Apakah level motivasi kita itu hanya sekitar kayak, oh aku mau study abroad, tapi ketika ada challenge-challenge yang seperti itu kita langsung down, atau kita, oh tetap nih, karena motivasiku itu lebih besar daripada challenge yang ada gitu. Jadi kayak aku akan tetap jalan gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Anti dan Kak Friends. Semoga menjawab ya Mas Hafiz. Harusnya lebih kuat sih Mas, soalnya Kak Anti dan Kak Friends mempersiapkan berkas sendiri. Jadi kalau Mas Hafiz nanti berdua nih sama istri. Oh, Nah, oke, karena mungkin kita ada keterbatasan waktu ya, kakak-kakak dan juga teman-teman sekalian. Nah, mungkin sebelum menutup sesi kan ini Kak, closing remark gitu. Pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih mimpi S2 ataupun S3, dan mengapa kakak-kakak merekomendasikan untuk mengikuti Indonesia Mengglobal Mentorship Program tahun 2025 gitu. Mungkin dari Kak Anti terlebih dahulu. Silahkan.
Dari aku yang pasti semangat. Perjuangannya mungkin nggak akan satu dua kali, bisa berkali-kali. Kayak dari aku jujur 3 application cycle baru akhirnya lolos. Tapi selama kita yakin dengan target kita, emang tujuan S2 kita mau ngapain, dan nanti setelah S2-nya kita balik itu motivasinya apa sih untuk em, baik dari untuk tujuan pribadi maupun untuk memajukan Indonesia ya. Jadi selama kita tahu targetnya, insya Allah em, Allah mudahkan gitu. Terus juga em, dari IM ini aku ngerasa kebantu dengan ngebantu aku stay on track karena ada target yang secara berkala, kemudian ada support juga dari mentornya dan juga sesama menti. Jadi em, jangan ragu, jadi kayak iklan. Jangan jangan ragu untuk apply IM dan terus semangat buat apply sekolahnya. Oke, Ini mungkin kalau luar dari biasa. aku, Silakan. Oh ya, silakan, oke, silakan. langsung ya, sorry. Oke, kalau mungkin dari aku, teman-teman yang saat ini sedang punya mimpi untuk study abroad gitu ya, eh teman-teman sebenarnya nggak kita nggak ada satu satu apa ya spesifikasi nilai jual yang perlu untuk teman-teman. Oh ini harus dijual ini, harus dijual ini. Nggak benar-benar pasti teman-teman. Tapi yang perlu kita highlight itu adalah apa nih yang mau kita lakukan setelah itu. Karena mereka itu akan match dengan apa yang mereka bisa berikan di kampus-kampus itu akan match apa yang mereka bisa berikan atau apa yang mereka akan sajikan di sini dengan apa yang kita rencanakan nanti. Kalau karena kayak mereka merasa percuma aja mau nerima kita, kayak toh yang kita cari itu nggak ada nanti dan nggak akan kepake di saat sesuai dengan kita mau kontribusi gitu. Jadi eh, lihat baik-baik apa yang atau pikirkan baik-baik apa yang mau kita lakukan di masa mendatang. Setelah itu kita terus apa ya kita ubah dalam sebuah bentuk rencana studi ataupun pengen belajar apa, pengen spesifikasi khusus apa di program itu akan sangat membantu dan kalau mereka lihat match sama apa yang mereka tawarkan dengan apa yang kita mau lakukan nanti itu akan peluang besar kita diterima gitu karena sesuai gitu. Mau lakukan nanti di masa depan. Terus saran kenapa harus ikut Indonesia Mengglobal Mentorship Program? Eh Menurutku ini mentorship yang skenario-nya jelas banget gitu. Aku pernah jadi mentor, aku dikasih file-filenya gitu. Jadi oke kita lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini gitu-gitu. Jadi kayak oh oke. Wawancaranya pun kita kan sebelum kan dikasih detail-detailnya juga kita lakukan apa penilaiannya semua gitu jadi oke dari mentor saja dikasih lengkap gitu guideline-nya bagaimana mentinya juga pasti dikasih lengkap guideline-nya gitu jadi kayak skenario-nya jelas semuanya jelas file-file apa yang perlu kita lakukan dan itu juga sangat melatih kita serius karena kalau kita mengikuti atau ya mengikuti alur yang ditawarkan oleh Indonesia Mengglobal gitu ya sebagai seorang menti itu akan sangat melatih nanti karena ketika teman-teman sudah study abroad teman-teman akan diperhadapkan dengan banyak hal yang oke diminta sesuai ini lakukan ini lakukan ini lakukan ini terstruktur gitu ya sebenarnya di Indonesia Mengglobal ini gitu itu sih menurutku sangat sangat terbantu gitu daripada teman-teman juga sebenarnya ada orang-orang yang mungkin preferensinya oke aku mau eh, tanya-tanya orang secara random aja gitu. Tapi akan sangat terbantu kalau teman-teman punya mentor dan teman-teman dan bahkan setelah waktu mentoring udah selesai pun percaya deh ada menti-menti yang tetap tanya ke mentornya juga tetap tanya. Jadi itu kayak udah kayak ya udah aku mau nanya aja gitu karena mentorku juga terbuka gitu. Jadi why not gitu kita join program ini sama-sama gitu. Teman, Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi kalau dari Kak Anti tadi yakin akan target kita, stay keep on track gitu.
Dan juga dari Kak Friends juga kita harus tahu apa yang kan kita kejar setelah studi gitu. Dan juga mengapa teman-teman harus join IM karena skenario-nya jelas banget, lengkap, dan nanti insya Allah kan dibimbing oleh Kak Anti sama Kak Friends ini nanti. Oke teman-teman, karena mungkin waktunya kita terbatas, nah selanjutnya kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu nih, Anti dan Kak Friends. Untuk teman-teman peserta, kalau tidak ada kendala, teman-teman bisa on cam, kita dokumentasi bareng. Gitu. Mungkin saya tunggu 20 detik. Oke, silahkan on cam teman-teman. Oke, sembari menunggu on cam, nah ini kemungkinan masih ada sisa waktu sekitar 2 mingguan ya teman-teman sebelum penutupan IM Mentorship ditutup. Jadi jangan lupa daftar sebelum tanggal 8 Juni gitu. Jadi kita sama-sama meraih mimpi untuk S2 bareng gitu. Oke, mungkin sudah ada beberapa yang on cam. Mungkin aku izin untuk menurut saya ya. Eh, saya hitung, oh sebentar. Chat. Oke. Oke, saya hitung Kak. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Saya bebas Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Friends, Kak Anti atas sharing session yang luar biasa dan juga teman-teman yang aktif bertanya nih. Nah, kami tunggu teman-teman semua untuk program IM Mentorship tahun 2025 dan juga terima kasih banyak Kak Anti, Kak Friends sudah meluangkan waktu. Selamat melanjutkan kegiatannya masing-masing dan semoga lancar untuk studinya gitu. Dan nanti kalau lulus kabar-kabar ke kami ya Kak gitu. Oke, Siap. mungkin cukup Makasih, sekian Kak. untuk sesi. Terima Siap, terima kasih. kasih. Ya, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke Kak Beverly. Silakan. You, Zul. Thank you juga Kak Anti dan Kak Frans untuk sharing sessionnya. Sekarang karena aku ngelihat banyak question tentang mentorship Indonesia mengglobal ini, saya persilahkan untuk Aini bisa menjelaskan secara detail tentang program mentorship Indonesia mengglobal. Beverly untuk waktunya ya. Oke, mungkin boleh dibantu ya dari Andy untuk bantu bisa share screen untuk materi program mentorship Indonesia Mengglobal 2025. Oke, makasih banyak Andy untuk share screen-nya. Mungkin sebelum aku melanjutkan, tadi aku mau bilang makasih juga ya buat Kak Anti dan Kak Fran sudah bersedia menjadi speaker kita malam hari ini untuk membagikan cerita inspiratifnya mengenai sekolah di luar negeri dan juga bagaimana mengikuti program mentorship itu juga sangat berimpact baik itu ke Kak Anti dan juga ke Kak Fran sebagai mentor. Nah, teman-teman, karena tadi juga sudah mendengar ya cerita-cerita seru ya dari Kak Anti dan Kak Frans. Aku paham banget, aku yakin nih teman-teman juga nggak sabar pengen bisa segera juga studi untuk melanjutkan ke luar negeri. Tapi tentu itu banyak banget tahapannya teman-teman. Itu pasti juga jadi perjalanan yang panjang karena tentu ada beberapa di luar sana yang sekali coba berhasil, tapi ada juga banyak dari teman-teman di luar sana yang harus coba bahkan 10 kali sampai 20 kali mendapatkan rejection gitu ya, baru kemudian bisa dapat untuk studi di luar negeri gitu. Nah, teman-teman, karena kita sama-sama tahu ya kalau memang perjalanan mendapatkan melanjutkan studi bahkan mendapatkan scholarship itu merupakan perjalanan yang panjang gitu. Jadi, di sini kami hadir mengadakan mentorship program dari Indonesia Mengglobal untuk nemenin teman-teman semua untuk bisa melanjutkan perjalanan studi ke luar negeri, baik itu dari persiapannya sampai nanti teman-teman juga bisa tergabung ke dalam network ataupun komunitas di Indonesia Mengglobal. Jadi, di
sini perjalanan teman-teman tidak akan sendirian lagi, tapi kami hadir, nanti akan ada dari kami tim mentorship dan juga teman-teman mentor yang akan membantu teman-teman semuanya gitu. Jadi aku pun yakin ya mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah melihat nih mentorship program itu seperti apa gitu. Jadi mentorship program khususnya dari Indonesia Mengglobal itu sudah diadakan dari tahun 2015 teman-teman, di mana kita sudah membantu lebih dari 600 students untuk mereka melanjutkan kuliah ataupun studi baik itu bahkan S2 hingga PhD melanjutkannya di luar negeri. Di mana kami ini menyediakan sebuah platform berupa network juga untuk future students yang nanti ke depannya akan melanjutkan studinya di top university yang akan juga di coach, di mentoring dengan mentor-mentor terpilih kita. Dan program ini merupakan program yang 100% tentunya gratis ya teman-teman. Jadi semuanya bisa langsung aja untuk daftar di program kami. Boleh dilanjutkan, Kak Endi? Nah, teman-teman, jadi untuk mentorship program sendiri memang ini terkhusus hanya untuk S2 ya, buat mungkin teman-teman di sini yang penasaran, kira-kira ada nggak sih untuk S3 itu kita juga ada teman-teman di Indonesia Mengglobal, tapi itu nanti dengan program bernama PhD Bootcamp yang nanti juga akan segera di-announce ya di Instagramnya Indonesia Mengglobal. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti mau daftar buat PhD juga bisa dipantau terus ya untuk IG Indonesia Mengglobal. Nah, khususnya untuk mentorship sendiri di tahun ini tentu kita hanya menerima applications itu 1 tahun sekali gitu ya. Jadi kita seleksi kita cukup kompetitif teman-teman dan ini adalah important dates-nya atau timeline-nya. Mungkin teman-teman nih boleh nih di screenshot gitu ya biar nanti nggak ketinggalan gitu. Jadi kita akan ada application period-nya dari 6 Mei sampai 8 Juni. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu lagi ya kita akan tutup application-nya. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar nih, boleh untuk segera di ini aja ya di catat tanggalnya ya supaya nggak ketinggalan karena kita hanya setahun sekali membuka pendaftaran programnya. Dan kemudian kita memang ada beberapa tahapan ya teman-teman karena memang kita memilih untuk highly motivated individuals yang mengikuti program kita. Dikarenakan memang kita sudah memiliki program yang terstruktur dan juga harapannya kita ingin baik itu mentee maupun mentornya sama-sama proaktif untuk kedepannya bisa mendapatkan goals yang sama-sama diinginkan. Yang dimana nanti kita juga akan ada dokumen screening, interview, dan juga akan ada aptitude assessment. Kemudian kita akan dilanjutkan dengan pairing ya bersama mentor ataupun mentee pilihan. Lalu kita akan ada announcement-nya di sekitar tanggal 24 sampai 30 Agustus. Lalu intensif mentorship programnya selama 3 bulan akan diadakan dari September hingga November 2025. Kemudian kita juga setiap tahunnya setelah kita selesai dengan programnya, kita akan selalu mengirimkan evaluation survei ke mentee dan juga mentor kita untuk kedepannya bisa menjadi perbaikan dari program mentorship Indonesia Mengglobal. Boleh dilanjutkan, Kak Endi? Nah, teman-teman ini untuk application detail ya. Jadi, yang pertama kita akan meminta calon mentee itu untuk application form submission, di mana di situ nanti kalau buat teman-teman yang sudah buka untuk Google Formnya, memang kita meminta motivation, academic, non-academic history, dan juga achievement yang sudah diperoleh oleh calon mentee. Kemudian untuk yang sesi kedua itu kita akan ada interview dan juga aptitude, di mana untuk shortlisted mentee setelah dari dokumen screening itu yang terpilih, nanti akan ada diminta untuk mengisikan aptitude assessment. Itu kurang lebih nanti seperti TPA ya, teman-teman. Kemudian nanti dilanjutkan kita akan mengadakan interview dengan para interview kita yang juga beberapa akan ada dari mentor. Kemudian dilanjutkan dengan pairing, di mana nanti mentee itu bisa memilih mentor dan juga sebaliknya. Dan kita tentu keputusan akhirnya itu akan ada di tim mentorship karena tentu kita akan melihat juga preferensi dari masing-masing mentee dan juga mentor. Kemudian baru yang terakhir itu yang intensif mentorship program, di mana di program kita ini tentu kita sudah ada modul yang terstruktur, kita juga akan memberikan individual maupun group assignment untuk bisa saling menyatukan ya para mentee dan juga untuk bisa mempererat lagi networkingnya. Kemudian kita juga selalu minta untuk para mentee bisa komunikasi secara proaktif ya ke mentor yang sudah diberikan, di mana nanti kita akan meminta para mentee untuk mendapatkan feedback dari mentor yang dipilih gitu.
Boleh dilanjutkan, Kak? Oke, jadi one of a kind mentorship program ini kenapa mentorship program dari Indonesia Mengglobal itu jadi yang cukup berbeda ya teman-teman, dan kenapa teman-teman harus menjadi mentee di program kami. Pertama tentu program kami itu gratis ya teman-teman, nggak perlu bayar sama sekali, jadi teman-teman bisa mengikuti prosesnya, dan juga kita memilih mentor, mengkurasi mentor juga dengan melihat applications dari mentor tersebut. Tentu itu kami juga melakukan screening proses ya teman-teman buat calon mentor kita. Kemudian kita pun sudah ada kurikulum, assignment, dan juga workshop yang akan diadakan nanti ketika program mentorship sudah berjalan. Tentu kan kita bisa mendapatkan universitas yang dan juga diinginkan. Tentu kita juga akan mengadakan financial aid buat the best mentee kita. Jadi kita akan memberikan support atau sebuah bantuan ya untuk the best mentee kita berupa bantuan biaya, baik itu bisa dipilih oleh mentee yang mendapatkan, apakah nanti mentinya mau dibantu dari segi biaya IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, ataupun University Admission Fee. Jadi nanti buat teman-teman yang alhamdulillah akan terpilih sebagai mentee, jangan lupa untuk terus mengikuti rules dari program kami dan juga mengerjakan tugasnya tepat waktu, karena tentu the best mentee itu bisa mendapatkan kesempatan untuk financial aid ya. Dan yang terakhir itu menjadi bagian dari komunitas Indonesia Mengglobal, di mana kita sekali lagi kami hadir gitu ya. Program ini hadir untuk membersamai teman-teman buat proses melanjutkan studi di luar negeri. Boleh dilanjutkan, Kak? Oke, ini aku juga mau cerita sedikit ya teman-teman. Kita itu memang selama program itu kita nge-grouping para menti kita berdasarkan majornya. Tujuan dari kita nge-grouping para menti adalah agar para menti pun bisa sama-sama saling terkoneksi sehingga mereka pun bisa saling share informasi, share juga struggles-nya, share juga suka dukanya gitu ya dalam nge-acquire nanti ke depannya untuk studinya ataupun university ataupun scholarship-nya gitu. Nah, dari hasil grouping menti kita, tentu kita menseleksi juga untuk bisa memberikan the best group untuk para menti kita. Jadi tahun lalu ada grup bernama Bonaret Policy, di mana mereka ini menjadi grup yang sangat proaktif, bahkan gak hanya proaktif secara online teman-teman, tapi seringkali secara offline grup ini melakukan meet up gitu ya, seperti mereka makan dan juga pergi ke amusement park, yang mana itu memang jadi suatu hal yang cukup mengagetkan ya buat kita gitu, karena teman-teman kita nih sangat aktif gitu. Nah, ketika kami berikan mereka best mentee berupa financial rewards, itu ternyata mereka gunakan kembali untuk memberikan impact ke masyarakat gitu ya. Ini tuh seperti maraton kebaikan teman-teman, karena memang kita awalnya nggak nyangka juga gitu. Ternyata uang tersebut diproses untuk dilakukan sebuah hasil aksi kebaikan ya ke masyarakat gitu. Jadi memang sekali lagi ya ini jadi sebuah tempat buat teman-teman juga bisa sama-sama nih saling menemukan teman lainnya yang berjuang untuk melanjutkan studi. Boleh dilanjutkan, Kak? Oke, ini mungkin ada beberapa testimonial ya, teman-teman, dari tahun ini adalah dari mentik kita dari yang tahun 2022 gitu ya, dari Kak Putri diterima di University of Toronto, di mana Kak Putri sendiri membagikan kesannya bahwa em, mengikuti program mentorship itu dari insightful guidance sampai akhirnya menemukan amazing networking opportunities gitu. Jadi tidak hanya kita memberikan insight, tapi juga ada networking yang bisa kita berikan gitu. Adapun di sini beberapa menti lainnya ya, ada Kak Medika juga keterima di Harvard, dan juga ada yang keterima di UCL, Southern California, King's College London, dan lain sebagainya. Boleh dilanjutkan, Kak? Dan ini juga ada testimonial ya dari menti kita di tahun 2023, ada Kak Dinda Mira yang keterima di Harvard University dan juga University Pennsylvania, di mana Kak Adinda juga di sini menyebutkan ya kalau program mentorship itu membantu Kak Dinda untuk menemukan true potentialnya gitu, dengan teknik yang nggak pernah nih sebelumnya nggak pernah tahu jadi tahu gitu. Di sini juga kita ada menti kita yang cukup beragam ya, yang mendapatkan beasiswanya, ada yang juga dari Fulbright, Australia Awards, dan juga LPDP gitu. Boleh dilanjutkan, Kak?
Nah, teman-teman, mungkin untuk terkait informasi dari mentorship program, kurang lebih itu dari kami. Dan tentu kami sangat terbuka ya, kami mengajak teman-teman semuanya, partisipan di sini untuk bisa segera mendaftar program kita, karena again ya teman-teman, kita akan segera penutupan program di tanggal 8 Juni. Jadi buat yang saat ini sudah mungkin lagi siap-siap penulisan esai dan lain sebagainya, jangan lupa untuk disubmit, karena tanggal 8 Juni kita akan close application. Oke, boleh dilanjut, Kak. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja ya di typing ataupun di scan untuk nanti ini mengarahkan ke Google Form untuk pendaftaran mentinya, dan juga spesial ya buat teman-teman semua nih yang nge-share Twibbonnya, nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan buku spesial dari Indonesia Mengglobal. Nanti kita akan pilih setelah close application di tanggal 12 Juni akan kita umumkan pengumumannya. Jadi jangan lupa buat share Twibbonnya untuk ajak teman-teman yang lainnya juga mengikuti program mentorship dari Indonesia Mengglobal, dan semoga teman-teman di sini juga ada yang beruntung dan bisa mendapatkan buku spesial dari Indonesia Mengglobal. Oke, mungkin dari aku itu aja mengenai presentasi dari mentorship program Indonesia Mengglobal 2025. Terima kasih semuanya sudah menyimak ya. Mungkin aku kembalikan ke Kak Beverly. Thank you. Oke, thank you Aini. Alright, teman-teman, nggak terasa kita sebenarnya udah ada di penghujung acara. Kami dari tim Mentorship Indonesia Mengglobal mau mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan aktif selama sesi ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Indonesia Mengglobal supaya dapat update tentang mentorship juga. Dan jangan lupa mendaftarkan diri karena deadline 8 Juni. Langsung scan dan isi formulirnya untuk program mentorship Indonesia Mengglobal. Demikian dari kami semua. Selamat malam. Terima kasih.